Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Thalita Nabila Patra, absen 41, kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah musik barat. Yang pertama adalah pengertian musik. Musik adalah melodi, ritme, dan harmoni yang untuk memahaminya cukup dengan bahasa rasa. Yang pertama adalah musik zaman Yunani kuno, yaitu mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Pada waktu itu, filsafat, kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik berkembang sangat pesat. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Amphion, dan Orpheus. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia serta membuat mukjizat dalam dunia ilmiah. Pada zaman Yunani terdapat 9 dewi musik, yaitu yang pertama Calliope sebagai dewi seni sastra syair, yang kedua Clio yaitu sebagai dewi sejarah, yang ketiga Erato sebagai dewi sastra erotis, yang keempat Euterpe sebagai dewi sastra liris, yang kelima Thalia sebagai dewi ria jenaka, yang keenam Melpomene sebagai dewi drama sedih, yang ketujuh Terpsichore sebagai dewi tari, yang kedelapan Polymnia sebagai dewi seni musik, dan yang terakhir yang kesembilan adalah Urania sebagai dewi ilmu bintang. Setelah kejayaan masa Yunani kuno, mulailah muncul reaksi terhadap kompleksitas teknik dalam musik, baik secara teoretis maupun secara praktis. Reaksi penyederhanaan atas kompleksitas musik Yunani kuno dilakukan sejak awal zaman Kristen. Contoh-contoh notasi musik zaman Yunani kuno memanglah tidak banyak, namun ada yang masih hingga masa kini, yaitu yang pertama 2 lagu pujian kepada Apollo yaitu sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Yang kedua sebuah lagu untuk acara minum yaitu sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Dan yang terakhir 3 lagu dari Mesomede Kreta yaitu sekitar abad kedua Masehi. Dari lagu-lagu yang ditemukan dapat diketahui bahwa musik Yunani kuno umumnya memiliki sifat yang pertama monofonis atau satu suara, dengan heterofoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. Yang kedua, sudah dipraktikannya improvisasi, namun diatur melalui konvensi-konvensi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar. Yang ketiga, musik dan teks berhubungan sangat erat, serta melodi dan irama, teks dalam hal ini puisi, sangat menentukan cara penyusunannya dalam musik. Rumusan ide harmoni dari alam semesta atau music of the spheres-nya juga menjadi ide yang sangat populer di kalangan ahli teori musik dari abad pertengahan. Ide-ide teori musik Yunani kuno yang lahir dari para filosof diantaranya yang pertama harmonics atau risalah teori musik tertua, yang kedua ethos yaitu teori tentang efek musik terhadap moral, yang ketiga Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan yang keempat Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pembagian oktav ke dalam 8 nada yang dibuat oleh Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi masih digunakan hingga kini. Rumusan ide harmoni dari alam semesta atau music of the spheres-nya juga menjadi ide yang sangat populer di kalangan ahli teori musik dari abad pertengahan. Tangga nada diatonis asli dari Yunani disebut tangga nada Doris, yaitu sebagai berikut. Musik zaman Romawi, mulai tahun 753. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya yang pertama beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. Yang kedua, sejenis organ hymnalic dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai dalam teater-teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik andal. Musik masa Renaissance pada tahun 1350 sampai 1600.
Perkembangan baru dalam musik selama masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble. Dua faktor terpenting dalam perkembangan musik dalam masa ini adalah pencetakan musik polifonik yang mulai pada 1601 dan dukungan bangsawan yang berpendidikan dan membutuhkan hiburan berkualitas tinggi. Akhirnya, risalah tentang bagaimana cara memainkan alat musik mulai diterbitkan sehingga jumlah pemusik amatir meningkat dengan pesat. Beberapa contoh alat-alat musik terkenal dan berkembang pada zaman Renaissance adalah yang pertama viol, yang kedua biola, yang ketiga recorder, yang keempat shawm atau pomer, yang kelima trompet, yang keenam trombon, yang ketujuh lute, yang kedelapan organ, yang ke-9 harpsichord, dan 10 spinet. Ada 5 variasi bentuk lagu-lagu instrumental pada masa Renaissance, yaitu yang pertama, musik vokal yang dimainkan dengan alat musik, yang kedua, ensemble berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada, yang ketiga, bentuk variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tarian, yang keempat, bentuk ricercar, fantasia, dan canzona yaitu komposisi berdasarkan tema dan variasi, bukan berdasarkan irama tarian. Ketiga bentuk ini biasanya merupakan ensemble. Yang kelima adalah musik tarian yaitu musik untuk iringan tari. Musik zaman barok tahun 1600 sampai 1750. Awalnya, gaya musik zaman barok dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang jelas, kehilangan bentuk normal, eksentrik atau berlebihan, kurang bermutu, bahkan dekaden atau merosot. Namun, karena perkembangan dasar-dasar estetika yang baru, gaya musik barok semakin dinilai secara positif dan bertambah jumlahnya. Selain bertambah jumlahnya, alat-alat musik pun semakin tinggi mutu suaranya. Alat-alat musik pun semakin berkembang seperti munculnya octave jazz atau biola sederhana, dreh atau ayer, hackbrett, dan lain-lain. Pada masa barok juga mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Zaman musik klasik pada tahun 1750 sampai 1800. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok kepada gaya seni zaman Yunani kuno. Struktur, bentuk, dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. Bentuk-bentuk musik yang populer pada waktu itu adalah bentuk-bentuk komposisi sonata, simfoni, konserto, dan karya-karya lepas. Ciri-ciri utama musik klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, crescendo dan decrescendo. Yang kedua, pemakaian accelerando atau mempercepat tempo dan ritardando atau memperlambat tempo dalam penyajian musik. Yang ketiga, pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau ornamen. Dan yang terakhir, pemakaian akor trinada atau akor tiga nada. Zaman klasik memiliki dua gaya, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Ciri-ciri dari gaya galan adalah yang pertama, lebih bebas. Yang kedua, lebih mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, ornamentasi yang lebih halus. Yang keempat, iringan tanpa keterikatan jumlah suara. Yang kelima, ditujukan terutama kepada penggemar musik. Yang keenam, bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu. Dan yang terakhir, bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi yang berat. Sementara itu, gaya sensitif berciri yang pertama, menentang gaya barok yang terlalu kaku dan terlalu emosional. Yang kedua, musik lebih sebagai ungkapan pribadi yang diungkapkan dalam penerapan dinamika atau crescendo. Dan yang ketiga, sebagai ungkapan rasa suka dan duka. Musik zaman romantik pada tahun 1800 sampai 1890. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase romantik berikut. Yang pertama, romantik awal pada tahun 1800 sampai 1830. Pada era ini, musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Komponis menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misterius tidak hanya untuk karya-karya operanya, tetapi juga untuk musik instrumentalia atau Beethoven dan musik kamar atau nyanyian Schubert. Yang kedua, romantik tinggi pada tahun 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa.
Komponis-komponis menciptakan karya-karya dengan semangat baru yang romantik. Berlioz dari Prancis menciptakan simfoni fantastik, Chopin Prancis memikat para pencinta musik piano, Paganini dari Italia menunjukkan kemahirannya dalam permainan biola, Liszt dari Jerman menumpahkan emosinya dalam permainan piano, Mendelssohn dari Jerman menemukan kembali dan mementaskan musik Bach secara romantis, Wagner dari Jerman dan Verdi dari Italia menciptakan opera gaya baru yang mempesona. Yang ketiga, romantik akhir pada tahun 1850 sampai 1890. Pada masa ini muncul generasi baru, yaitu si Frank, Bruckner, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Pada zaman romantik karya musik jenis nyanyian sangat berkembang. Bahkan nyanyian rakyat berperan sangat penting. Dalam nyanyian rakyat, sikap asli, wajar, sederhana, dan khas mendapat ungkapan yang semestinya. Beberapa seniman mulai mengumpulkan nyanyian rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya dengan lisan. Lagu-lagu rakyat inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi para komponis. Lagu-lagu pada zaman itu mulai dinyanyikan di rumah dan pesta-pesta. Musik zaman peralihan pada tahun 1890 sampai awal abad 20. Sepeninggalan Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu, musik memiliki ciri yang lebih tegas warna nasionalnya karena pada saat itu mulai muncul kesadaran nasionalisme. Komponis zaman peralihan diantaranya adalah César Auguste Franck, Gustav Mahler, Peter Ilyich-Shavkovsky, dan Sergei Rachmaninov. Yang terakhir adalah musik abad modern pada tahun 1900 sampai sekarang. Ciri paling penting dalam gerakan musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Ciri lain dari zaman modern adalah industrialisasi dalam segala bidang. Musik pun juga dipengaruhi industrialisasi ini. Bunyi-bunyian yang bersumber dari suara-suara mesin industri dicoba digali untuk memberi sentuhan warna musik modern. Teknologi audiovisual yang berkembang pesat juga mendorong perkembangan musik modern untuk selalu berdampingan dengan industrialisasi. Maka babak baru dunia musik lahir dengan ditandai mulainya musik elektronik. Di sini peranan radio dan studio rekaman sangat penting. Musik modern pertama kali diperkenalkan pada masyarakat oleh Pierre Schaeffer, yang membuat rekaman lalu menyiarkan musik elektronik dalam acara konser bunyi yang mendapat sambutan luar biasa oleh masyarakat. Setelah tahun 1960, ditemukanlah alat rekam audiovisual multijalur atau multitrack, alat musik, synthesizer, multimedia elektronik, dan komputer. Dengan teknologi yang semakin canggih, paham-paham musik modern yang dapat memenuhi kebutuhan apresiasi musik masyarakat modern dapat cepat dipenuhi. Seiring berjalannya waktu, musik kontemporer pun terus berkembang dengan munculnya musik jazz, musik rakyat, teater musik, musik film, rock, blues, musik populer, dan musik hiburan dan musik-musik lainnya. Sekian dari presentasi saya mengenai sejarah musik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.